Nah, udah tuh. Udah, Cak. Perbesarin aja ini PPT-nya. Nah, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 yang beranggotakan saya sendiri, Novia Salsabila Adina, NIM 19060112, dan rekan saya, Quratul Aini, dengan NIM 19060053. Baiklah, pada saat sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang keuangan, investasi, dan bantuan asing, atau kontroversi dan peluang. Lanjut ini. Pada presentasi kali ini kami akan membahas yaitu yang pertama arus sumber daya keuangan internasional, yang kedua penanaman modal asing, swasta langsung dan perusahaan-perusahaan multinasional, dan yang ketiga bantuan pinjaman luar negeri. Yang pertama yaitu arus sumber daya keuangan internasional. Pada bab ini kita akan membahas bahwa situasi keuangan internasional dari suatu negara, sebagaimana tercermin pada kondisi neraca pembayaran dan tingkat cadangan moneternya. Tidak hanya bergantung pada saldo transaksi berjalannya atau perdagangan komoditasnya, akan tetapi juga pada saldo transaksi modalnya, yaitu saldo aliran masuk atau keluar bersih dari sumber daya keuangan pemerintah dan swasta. Karena mayoritas negara-negara berkembang yang bukan pengekspor minyak secara historis telah mengalami defisit pada transaksi berjalan mereka, maka aliran masuk bersih dari sumber daya keuangan kontinu menjadi bahan penting dalam strategi pembangunan jangka panjang mereka. Dan pada bab ini juga kita akan mengamati aliran sumber daya keuangan internasional yang dapat berbentuk yang pertama, investasi swasta asing langsung dan investasi portofolio, di mana yaitu ada dua bagian. Yang pertama investasi asing atau langsung oleh perusahaan multinasional atau transnasional besar, biasanya berkantor di pusat negara maju. Yang kedua itu investasi portofolio atau portofolio investment asing. Misalnya saham, obligasi, dan surat berharga di pasar kredit dan ekuitas negara-negara berkembang oleh badan usaha seperti bank, reksadana, perusahaan, dan individu swasta. Yang kedua yaitu pengiriman uang dari pendapatan yang diperoleh pekerjaan migran di luar negeri. Yang ketiga, bantuan pembangunan publik dan swasta atau bantuan asing. Berupa yang pertama ada pemerintah nasional individu dan badan donatur multinasional, dan yang kini makin berperan. Yang kedua itu lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Non-governmental organization atau NGO. Swasta sebagian besar bekerja langsung di tingkat lokal di negara-negara berkembang. Selanjutnya itu penanaman modal asing swasta langsung dan perusahaan-perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional atau multinational corporation atau MNC secara sederhana didefinisikan sebagai suatu korporasi atau badan usaha yang melakukan dan mengendalikan kegiatan produksi di lebih satu negara. Perusahaan raksasa ini biasanya berkantor di pusat di Amerika Utara, Eropa, dan Jepang. Tetapi sejumlah MNC kini bermarkas di perekonomian berpendapatan tinggi baru, seperti Korea Selatan dan Taiwan. Pertumbuhan investasi langsung atau yang disebut dengan Foreign Direct Investment atau FDI oleh pihak swasta di negara-negara berkembang begitu pesat, meski bergejolak selama beberapa dasawarsa belakangan ini.
Sebagai bagian utama dari globalisasi, pertumbuhan FDI muncul dalam gelombang yang senantiasa makin membesar. Pertumbuhan FDI tumbuh dari mulai tahunan, sekitar 2,4 US dollar miliar pada tahun 1962 menjadi 35 US dollar miliar pada tahun 1990 sebelum melonjak menjadi 565 US dollar miliar pada tahun 2007. Atau ketika total rekor FDI dunia mencapai lebih dari 2 US dollar triliun. Secara global, MNC mempekerjakan sekitar 80 juta pekerja di negara-negara luar kantor pusat mereka. Namun demikian, di sebagian besar negara berkembang, MNC hanya mempekerjakan sejumlah kecil dari angkatan kerja di sana. Tetapi lapangan pekerjaan yang diberikan cenderung terkonsentrasi di sektor perkantoran modern. Selain itu, investasi asing langsung juga melibatkan lebih dari sekedar transfer modal biasa atau pendirian pabrik lokal di suatu negara berkembang. Dua karakteristik inti MNC adalah ukuran mereka yang besar dan fakta bahwa operasi dan kegiatan usaha global mereka cenderung dikendalikan oleh perusahaan induk. MNC menjadi pendorong utama pesatnya globalisasi perdagangan dunia. 100 perusahaan multinasional non-finansial terbesar kini penjualannya mencapai lebih dari 8% triliun. MNC sebenarnya telah menjadi pabrik global yang mencari peluang dimanapun di dunia. Selanjutnya yaitu ada investasi swasta asing, pro dan kontra bagi pembangunan. Argumen ekonomi tradisional mendukung investasi swasta asing, pemenuhan kesenjangan dalam tabungan, valuta asing, pendapatan, dan manajemen. Argumen yang mendukung investasi asing sebagian besar berasal dari analisis neoklasik tradisional dan teori pertumbuhan baru, yang memusatkan perhatiannya pada berbagai determinan atau faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Investasi asing dan juga bantuan luar negeri biasanya dilihat sebagai cara untuk mengisi kesenjangan antara tingkat tabungan, valuta asing, penerimaan pemerintah, dan keterampilan modal manusia domestik yang tersedia dengan tingkat yang dibutuhkan dari berbagai sumber daya. Ini guna mencapai target-target pertumbuhan dan pembangunan. Model pertumbuhan dasar Horat Domar menyatakan adanya hubungan langsung antara tingkat tabungan neto suatu negara, sedangkan tingkat pertumbuhan output-nya G melalui persamaan G sama dengan S bagi C, di mana C adalah rasio modal output. Bila tingkat pertumbuhan output nasional yang diinginkan, G ditargetkan sebesar 7% per tahun dan rasio modal output sama dengan 3. Maka tingkat tabungan adalah 21%. Jika jumlah tabungan domestik hanya 16% dari GDP, maka akan ada kesenjangan tabungan sebesar 5%. Seandainya negara yang bersangkutan dapat mengisi kekurangan sumber daya keuangan asing, maka negara tersebut akan berpeluang dalam mencapai tingkat pertumbuhan yang ditargetkannya. Selanjutnya yaitu investasi portofolio swasta, manfaat dan risiko. Selain investasi asing langsung, komponen paling signifikan dari aliran modal swasta berasal dari bidang investasi portofolio. Dengan meningkatnya liberalisasi pasar keuangan domestik di sebagian besar negara berkembang dan makin terbukanya pasar tersebut bagi investor asing, investasi portofolio swasta kini mencakup bagian yang signifikan dari keseluruhan sumber dana yang mengalir ke negara berkembang. Pada dasarnya, investasi ini terdiri dari pembelian saham atau ekuitas, obligasi, sertifikat deposito, dan surat berharga oleh pihak asing. Seperti biasa, negara-negara berpendapatan menengah menjadi tujuan favorit dari aliran dana ini, terkecuali negara-negara Afrika Sub-Sahara. Aliran keuangan investasi portofolio swasta telah mengalami pasang surut yang dramatis selama beberapa dasawarsa terakhir. Ketidakstabilannya dan kenyataan bahwa investasi jenis ini hanya merespon perbedaan tingkat bunga global dan juga sangat bergantung pada persepsi investor
atas stabilitasi politik dan ekonomi, menjadikan investasi ini sebagai landasan yang rapuh bagi strategi pembangunan jangka menengah atau panjang. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Quratul Aini. Pada Quratul Aini, dipersilahkan. Baik, selanjutnya bantuan atau pinjaman luar negeri, yaitu perdebatan tentang bantuan pembangunan. Berbagai masalah konseptual dan pengukuran. Selain pendapatan ekspor serta investasi langsung dan portofolio swasta asing, negara berkembang menerima sumber valuta asing lain berbentuk bantuan pembangunan publik secara resmi, bilateral, dan multilateral, serta bantuan swasta yang diberikan oleh LSM. Jumlah dan alokasi bantuan publik. Bantuan pembangunan resmi yaitu ODA. Bantuan pembangunan resmi adalah penyaluran pinjaman atau hibah dengan syarat lunak oleh badan resmi, biasanya oleh negara-negara anggota Organisasi for Economic Cooperation and Development yang berpendapatan tinggi. Alokasi bantuan asing ditentukan oleh kebutuhan relatif negara berkembang. Sebagian besar bantuan bilateral didasarkan pada pertimbangan politik dan militer. Bantuan lebih memiliki dasar ekonomi. Selanjutnya, alasan negara donor memberikan bantuan. Yang pertama, motivasi politik. Motivasi politik sejauh ini dianggap lebih penting bagi negara pemberi bantuan, terutama bagi negara donor terbesar yaitu Amerika Serikat. Amerika Serikat telah memandang bantuan asing sejak tahun 1940-an akhir di bawah Marshall Plan yang ditujukan untuk pembangunan perekonomian Eropa yang hancur akibat perang. Selanjutnya, motivasi ekonomi. Model dua kesenjangan dan kriteria lainnya. Dalam konteks prioritas strategi dan politik yang luas, program bantuan asing dari negara-negara maju memiliki alasan ekonomi yang mendasar. Hal ini terlihat jelas utama bagi Jepang, yang mengarahkan sebagian besar bantuan asingnya ke negara Asia tetangga, di mana Jepang memiliki investasi swasta yang substansial dan perdagangan yang makin meluas. Selanjutnya, motivasi ekonomi dan kepentingan pribadi negara pendonor. Argumentasi yang mendukung bantuan asing sebagai bahan utama keberhasilan pembangunan seharusnya tidak menafikan kenyataan bahwa pada tatanan ekonomi yang ketat sekalipun, manfaat nyata yang dirasakan negara donor berkat program bantuan mereka. Kecenderungan yang menguat dalam memberikan pinjaman berbunga ketimbang hibah langsung dan kecenderungan untuk mengikat bantuan terhadap ekspor dari negara donor telah mendominasi banyak negara. Seringkali negara-negara miskin dengan beban pelunasan utang yang cukup besar. Selanjutnya, mengapa negara penerima bantuan memberi bantuan? Alasan utamanya adalah ekonomi. Negara berkembang cenderung menerima tawaran tersebut, biasanya diadvokasi oleh ekonom negara maju dan didukung oleh berbagai kisah keberhasilan seperti Taiwan dan Korea Selatan. Selanjutnya, peran lembaga swadaya masyarakat dalam bantuan asing. Lembaga swadaya masyarakat atau LSM memiliki dua keunggulan utama. Yang pertama, tidak terikat dengan kepentingan politik. Yang kedua, mampu menghindari kecurigaan masyarakat karena langsung bekerja bersama organisasi masyarakat tersebut. Selanjutnya, dampak bantuan. Dampak bantuan, para ekonom tradisional berpendapat bantuan asing mendorong bantuan dan transformasi struktural. Sedangkan para kritikus berpendapat bahwa dalam kenyataannya bantuan tersebut tidak mendorong pertumbuhan yang cepat, tapi justru memperlambat pertumbuhan. Oke, sekian dari saya. Baiklah, terima kasih kepada Quratul Aini telah
telah membawakan bagian dari submaterinya. Baiklah, sekian hasil presentasi kami. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.